Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 13 akan memaparkan pembahasan mengenai hubungan idealisme dengan positivisme dalam hukum Islam. Kelompok 13 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama yakni Faikotur Aulia yang akan membahas mengenai positivisme. Dengan saya, Dia Eka Lestari, akan membahas mengenai idealisme. Dan terakhir, Diajeng Rambukadita Putri akan membahas mengenai hubungan idealisme dengan positivisme dalam hukum Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yakni mengenai positivisme yang akan dijelaskan oleh Mbak Faikotur Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan penjelasan mengenai bab positivisme. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam pengertian terlebih dahulu. Istilah positivisme berasal dari kata ponere yang berarti meletakkan. Positivisme menunjukkan pada sebuah sikap atau pemikiran yang meletakkan pandangan dan pendekatannya kepada sesuatu. Artinya, positivisme merupakan metode berpikir yang hanya mengakui fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang bisa diobservasi, hubungan objektif fakta-fakta dan hukum-hukum yang menentukannya, dan meninggalkan semua yang menyebabkan asal-usul tertinggi. Jika dilihat dari keseluruhan pengertian, dapat dikatakan bahwa positivisme memiliki sifat empiris. Sekarang masuk ke positivisme hukum. Positivisme hukum melihat bahwa yang terutama dalam melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum. Dalam kaitannya dengan positivisme hukum, dipandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa. Bahkan, bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan nama legisme berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identik dengan undang-undang. Dalam pembahasan kali ini, positivisme hukum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, aliran hukum positif analitis atau bahasa lainnya analytical jurisprudence atau biasa juga disebut positivisme sosiologis. Nah, aliran hukum positif analitis ini dikembangkan oleh seseorang bernama John Austin. John Austin membedakan hukum dalam dua jenis. Yang pertama, hukum dari Tuhan untuk manusia. Yang kedua, hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia masih lagi dibedakan dalam dua hal. Yang pertama, hukum yang sebenarnya. Yang kedua, hukum yang tidak sebenarnya. Hukum dalam arti yang sebenarnya ini yang disebut hukum positif, meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Nah, hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan suatu organisasi. Hukum yang sebenarnya memiliki 4 unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Berikutnya, aliran hukum murni atau dikenal juga positivisme yuridis. Aliran hukum murni ini dikembangkan oleh seseorang yang bernama Hans Kelsen. Pemikiran Hans Kelsen ini sangat mendekati pemikiran John Austin yang pertama. Walaupun Hans Kelsen ini mengatakan bahwa waktu itu ia mulai mengembangkan teori-teorinya, ia sama sekali tidak mengetahui karya John Austin. Walaupun demikian, asal-usul filosofis antara pemikiran Kelsen dan Austin ini
jelas berbeda. Kelsen mendasarkan pemikirannya pada neo-kantianisme, sedangkan Austin pada utilitarianisme. Kelsen dimasukkan sebagai kaum neo-kantian karena dia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk, bukan materi. Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Nah, di sisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Hal ini biasa terjadi karena kepentingan masyarakat yang sudah diatur. Dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya. Dalam hukum pidana misalnya, keadaan yang dilukiskan oleh Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah dekriminalisasi dan depenalisasi. Hingga suatu ketentuan dalam hukum positif menjadi tidak mempunyai daya berlaku lagi, terutama secara sosiologisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kedua, yakni mengenai idealisme atau aliran idealisme. Nah, pertama kita akan membahas secara singkat mengenai tokoh-tokoh aliran idealisme. Yang pertama itu ada Plato. Nah, Plato ini merupakan tokoh aliran idealisme yang pertama kali di mana beliau merupakan murid dari Socrates. Nah, mengenai ide sendiri, beliau mengungkapkan bahwasannya ide merupakan inti dasar dari seluruh filsafat. Nah, beliau juga beranggapan bahwa ide merupakan suatu yang objektif. Adanya ide terlepas dari subjek yang berpikir. Nah, ide itu tidak diciptakan oleh pemikiran individu, tetapi sebaliknya, pemikiran itu tergantung dari ide-ide. Jadi, menurut Plato mengungkapkan bahwasannya pemikiran itu ada tergantung dari ide-idenya, seperti itu. Kemudian ada Johann Gottlieb Fichte. Beliau adalah filsuf Jerman, di mana secara sederhana pemikiran beliau ialah manusia memandang suatu objek benda-benda itu kan dengan inderanya, ya. Nah, dalam mengindra objek tersebut, manusia akan berusaha mengetahui apa yang tengah dihadapinya. Maka berjalanlah proses intelektualnya untuk membentuk dan juga mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti yang difikirkannya. Itu menurut Johann Gottlieb Fichte. Nah, lalu selanjutnya ada Schelling. Nah, pemikiran Schelling yakni tampak pada teorinya tentang yang mutlak itu mengenai alam. Nah, pada dirinya yang mutlak adalah suatu kegiatan pengenalan yang terjadi terus-menerus yang bersifat kekal. Selanjutnya ada George Wilhelm Friedrich Hegel. Nah, beliau mengatakan bahwasannya yang mutlak itu adalah roh yang mengungkapkan diri di dalam alam dengan maksud agar dapat sadar akan dirinya sendiri. Nah, maksudnya roh di sini itu adalah ide ataupun pikiran. Selanjutnya yakni Immanuel Kant. Nah, menurut Kant atau Immanuel Kant, semua pengetahuan itu dimulai dari pengalaman. Namun tidak berarti semua itu dari pengalaman. Nah, lalu objek luar itu ditangkap oleh inderanya. Nah, tetapi rasio mengorganisasikan bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Itu menurut Immanuel Kant. Nah, selanjutnya ada ataupun yang terakhir yakni Al-Ghazali. Nah, beliau ini merupakan penganut faham idealisme di mana Al-Ghazali ini atau beliau termasuk ke dalam kelompok sufistik yang banyak sekali menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan. Karena menurut beliau pendidikanlah yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan juga pemikirannya. Baik, selanjutnya yakni kita akan membahas mengenai esensi aliran filsafat idealisme. Nah, idealisme merupakan suatu aliran
Filsafat yang mempunyai pandangan bahwa pada hakikatnya segala sesuatu ada pada sebuah ide, dan realitas yang berwujud sebenarnya lebih dulu ada dalam realitas ide dan juga pikiran, bukan pada hal-hal yang bersifat materi. Nah, jadi menurut idealisme ini mengatakan bahwasannya semua yang berwujud itu sebenarnya lebih dulu ada dalam realitas ataupun ide dan juga pikiran, bukan hal-hal yang bersifat materi. Itu menurut aliran idealisme. Nah, dalam idealisme ini ada dua hal yang akan kita bahas. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pikiran. Nah, bagi Plato, ide bukanlah gagasan yang hanya terdapat dalam pikiran saja, yang bersifat subjektif, dan ide ini bukan gagasan yang dibuat manusia dan ditemukan manusia. Keberadaan ide juga tidak tampak dalam wujud lahiriah, namun gambaran asli hanya dapat dipotret oleh jiwa murni. Nah, juga idealisme ini ialah aliran filsafat yang menganggap atau memandang ide itu primer dan materi adalah sekundernya. Dengan kata lain, menganggap materi berasal dari ide atau diciptakan dari ide. Idealisme disebut dengan ide, sedangkan dunia dianggap fana tanpa adanya ide yang menjadi tujuan hidup. Yang kedua yakni jiwa atau roh. Nah, jadi aliran idealisme selain mementingkan akal ataupun ide juga merupakan suatu aliran yang mengagungkan jiwa. Nah, jadi menurut aliran ini cita adalah gambaran asli yang bersifat ruhani dan jiwa terletak di antara gambaran asli ataupun cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Nah, dari pertemuan jiwa dan cita lahirlah suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Nah, aliran ini memandang dan menganggap yang nyata hanyalah ide. Ide itu selalu tetap, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pergeseran, yang mengalami gerak yang tidak dikategorikan ide. Maksudnya, jadi yang tidak mengalami perubahan, yang tidak mengalami pergeseran, yang tidak mengalami gerak itu tidak dikategorikan sebagai ide. Nah, lalu dalam jiwa kita itu terdapat suatu bagian, ada 3 bagian. Yang pertama yaitu suatu keinginan, energi, dan juga rasional sebagai puncak serta pelingkup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan idealisme dengan positivisme dalam hukum Islam. Nah, dalam hukum Islam, positivisme dan idealisme dalam pengertian yang sesungguhnya, yakni pengertian yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, bahwasanya kalau positivisme itu lebih ditekankan pada fakta-fakta yang terjadi, sedangkan idealisme lebih kepada ide dan juga pikiran. Itu tidak hanya sekedar dapat dikombinasikan saja, tetapi juga harmonis satu sama lain. Nah, hukum Islam itu diturunkan dalam bentuk yang umum atau secara garis besarnya saja. Dan hukum-hukumnya itu bersifat tetap, tidak berubah karena perubahan zaman dan juga tempat. Nah, untuk hukum-hukum yang lebih rinci, hukum Islam itu hanya menetapkan kaidah dan memberikan pedoman umum. Dengan menetapkan pedoman umum itu, hukum Islam itu benar-benar dapat menjadi petunjuk yang universal atau dapat diterima di setiap tempat dan setiap saat. Nah, pada intinya, hubungan positivisme dengan idealisme dalam hukum Islam itu terletak pada tujuannya, yakni hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi yang berkenaan dengan lahiriah bagi kepentingan kebendaan dengan berbagai aspeknya. Sedangkan hukum agama merupakan ketetapan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan manusia lahir batin, dunia, dan juga akhirat. Mungkin itu presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.